Setelah memotong-motong tubuh istrinya, dia menjualnya kepada warga. Kasus ini terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 3 Mei 2024 di Blok Cimeong, Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pelaku seorang suami bernama Tarsum usia 50 tahun dan korbannya adalah istrinya Sianti yang saat itu berusia 44 tahun. Pagi itu Sianti akan pergi ke pengajian. Namun saat keluar rumah, tiba-tiba Tarsum memukul Sianti. Terdengar jeritan dan teriakan yang kuat. Terjadilah perkelahian antara Tarsum dan Yanti. Konflik pertikaian ini terjadi tanpa diketahui apa penyebabnya. Mendengar teriakan itu, para warga mulai berhamburan untuk melihat apa yang terjadi dengan Tarsum dan Yanti. Namun hal yang mengejutkan terjadi saat warga melihat, ternyata saat itu Tarsum sedang melakukan mutilasi pada Sianti, memotong-motong bagian tubuh Sianti. Warga yang menyaksikan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian si Tarsum itu memasukkan potongan-potongan Sianti itu ke dalam wadah. Bahkan mengerikannya lagi, si Tarsum membawa wadah itu kemudian menjual daging itu ke warga dan Pak RT. Bayangkan lah ya Wak, kau tengok tiba-tiba ada orang berantem suami istri di rumahmu. Cincang dia, istrinya itu dicincang-cincang. Habis itu dagingnya ditawari ke kau untuk beli. Ngeri kali. Sebetulnya dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, Tarsum dikenal sebagai orang yang baik dan tenang, gak banyak tingkah. Dia berprofesi sebagai tukang jual kambing. Namun usahanya bangkrut dan dia mulai depresi karena terlilit hutang 100-150 juta rupiah. Sebenarnya seminggu sebelum terjadinya proses pembunuhan itu, Tarsum sudah mulai menunjukkan perubahan perilaku yang secara drastis. Seperti suka melamun, linglung, bahkan sempat pernah mau melakukan percobaan bundir, yaitu membenturkan kepalanya ke tembok sampai mendapatkan jahitan. Pihak keluarga sempat memanggil puskesmas untuk datang memberikan obat penenang. Nah, setelah diamankan si Tarsum ini dari peristiwa yang dilakukan terhadap istrinya itu, dilakukanlah observasi dari Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Ternyata didapati bahwa kondisi si Tarsum ini labil dan suka berhalusinasi. Bahkan dia sempat menanyakan bagaimana kondisi istrinya, padahal dia yang bunuh. Proses observasi berlangsung selama 14 hari. Akhirnya tim dokter spesialis memutuskan bahwa si Tarsum mengidap gangguan jiwa berat yang mengakibatkan dia tidak sadar terhadap tindakan yang telah dia lakukan. Dan sesuai pasal 44 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Akhirnya, Polres Ciamis resmi menerbitkan SP3, Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan. Kondisi terkini menyebutkan bahwa Tarsum sedang menjalani rehabilitasi dan pengobatan di sebuah balai perawatan di Sukabumi, Jawa Barat. Buat kalian yang suka dengan konten cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.